Hai semua, perkenalkan saya Zigma Story. Semoga kesehatan dan keberkahan menyertai setiap langkah kalian. Kasus hari ini, kita membahas tentang seorang gadis muda yang berhasil selamat dari kekerasan seksual. Namun, kehidupannya telah hancur akibat cedera yang ditinggalkan pada tubuhnya dan kenangan mengerikan dari kejadian tersebut. Kasus hari ini mungkin mengganggu, oleh karena itu disarankan untuk berhati-hati dalam menonton. Kasus ini dikenal di Korea sebagai salah satu kasus kriminal yang paling terkenal melibatkan anak-anak muda. Beberapa dari Anda mungkin sudah pernah mendengarnya. Mari langsung masuk ke kasus hari ini, yaitu kasus Cho Do-sun. Pada tanggal 11 Desember 2008, sekitar pukul 8.30 pagi, Na-young yang saat itu berusia 8 tahun sedang dalam perjalanan ke sekolah di Wongok-dong, Kota Ansan, Korea Selatan. Na-young bukanlah nama aslinya dan identitasnya tidak pernah diungkapkan untuk melindungi anak ini. Ketika dia melewati gereja, Na-young didekati oleh seorang pria paruh baya yang bertanya apakah dia seorang jemaat gereja. Karena takut pada orang asing tersebut, dia menjawab tidak dan mencoba pergi. Tapi sang pria dengan marah mencegahnya pergi, memaksa dia masuk ke gedung gereja menuju kamar mandi di lantai pertama. Dia mengunci pintu kamar mandi dan membawanya ke dalam toilet, memaksa Na-young untuk melakukan seks oral. Ketika Na-young menolak, pria tersebut menjadi marah. Dia kemudian memukulinya berkali-kali dan menggigit pipinya. Sang pria mencekik Na-young hingga dia pingsan, lalu dia mulai melakukan kekerasan yang brutal menyebabkan cedera internal yang mengerikan. Pada saat itu beredar desas-desus bahwa pelaku mengambil organ-organ tubuhnya untuk menghilangkan bukti setelah memperkosanya. Namun hal ini telah dikonfirmasi sebagai tidak benar dan tidak ada yang disebutkan dalam catatan pengadilan terkait tindakan ini. Namun, dokumen-dokumen tersebut masih mengindikasikan bahwa pengalaman yang ia alami pada hari itu sangat mengerikan. Setelah ia selesai, ia melarikan diri dari tempat kejadian dengan seorang anak yang tidak sadarkan diri dan tergeletak berdarah di lantai kamar mandi. Air dingin di kamar mandi dibiarkan mengalir untuk menghilangkan bukti. Harap diingat bahwa saat itu adalah hari yang dingin di bulan Desember dan ia bisa membeku sampai mati. Melawan segala rintangan, seorang gadis yang berani berhasil selamat dengan cara yang ajaib. Kemudian, ia berhasil merangkak keluar dari kamar mandi dan berteriak minta tolong sehingga diselamatkan oleh seorang pengunjung. Sekitar pukul 9 pagi, para medis dan polisi tiba di tempat kejadian. Saat polisi mencari petunjuk di tempat kejadian, mereka menemukan jejak darah yang tampaknya telah dihapus dengan kain pel. Sidik jari di sekitar toilet semuanya terhapus, namun polisi berhasil menemukan sidik jari di bingkai pintu. Pemeriksaan dimulai dan sidik jari dari tempat kejadian tersebut dicocokkan dengan mantan narapidana. Pria tersebut teridentifikasi sebagai Cho Do-sun berusia 57 tahun. Yang pada saat itu telah memiliki 17 catatan kriminal, termasuk tuduhan pelecehan terhadap seorang gadis berusia 19 tahun pada tahun 1980-an. Ketika Na-young tiba di rumah sakit, wajahnya tertutup darah dan sangat bengkak sehingga sulit dikenali. Celana dan pakaian dalamnya dilepaskan, sementara organ dalamnya tergantung di luar tubuhnya. Dokter tidak bisa mempercayai bahwa dia masih hidup mengingat tingkat keparahan cedera yang dialaminya. Dia mengalami pendarahan internal yang signifikan dan trauma serius pada wajah dan perutnya. Operasi darurat segera dilakukan di mana anusnya harus diangkat dan kolostomi dilakukan untuk membentuk lubang buatan di perutnya. Kolostomi adalah operasi yang menciptakan saluran atau bukaan di perut untuk usus besar seiring kehilangan anus. Cedera yang parah ini menyebabkan adanya kolostomi dengan lubang di perutnya dengan 80% dari rektum, usus besar, dan alat kelaminnya mengalami kerusakan permanen akibat pelecehan tersebut. Selain luka fisik, trauma mental dan emosional yang dialami sangat sulit untuk dimengerti. Setelah insiden itu, dia menggambar gambar ini selama sesi terapi dan menulis 60 tahun penjara dengan harapan bahwa dia tidak akan pernah mendapat kebebasan untuk menemukan pelaku kejahatannya. Gadis 8 tahun tersebut berjuang antara hidup dan mati, tetapi tetap berjuang melalui setiap usaha untuk mengingat segala hal yang dia tahu tentang pelaku kejahatannya selama berada di rumah sakit. Meskipun Na-young mengalami banyak rasa sakit dan mengonsumsi obat penghilang rasa sakit selama 24 jam sehari, dia berhasil mengidentifikasi pelakunya melalui foto-foto.
Dia juga merekam sebuah pernyataan video yang dikirimkan kepada polisi selama persidangan pertama. Cho Dusun secara konsisten mengklaim bahwa dia tidak bersalah dengan mengatakan bahwa dia melihat seseorang keluar dari kamar mandi tempat Na-young ditemukan. Kemudian dia mengubah teorinya dan mengatakan bahwa dia mabuk dan tidak ingat apa-apa. Tujuannya adalah untuk menerima hukuman yang ringan dengan mengklaim bahwa dia lemah secara mental dan fisik. Dalam pembelaannya, dia menulis lebih dari 300 surat kepada hakim yang menyatakan bahwa dia bukanlah monster yang akan menyakiti seorang anak. Jaksa penuntut menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi Cho, tetapi pengadilan menerima klaim Cho Dusun bahwa dia menderita gangguan mental karena dia mabuk saat itu dan tidak dapat membedakan tindakannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun bagi Cho. Cho mengajukan banding dengan mengatakan bahwa hukumannya terlalu berat bagi seseorang yang tidak ingat apa-apa, dan persidangan pun naik ke Mahkamah Agung. Jaksa penuntut dihujat keras setelah vonis pengadilan karena mereka memutuskan untuk tidak mengajukan banding dan menerima bahwa dia lemah secara mental saat itu. Di Korea, jika terbukti bahwa terdakwa memiliki kelemahan mental, maka hakim harus mengurangi hukumannya setengahnya. Namun, publik telah mengkritik jaksa penuntut karena tidak menentang argumen bahwa Cho Dusun terlalu mabuk untuk mengingat apa-apa dan mengalami kelemahan mental. Perlu diingat bahwa polisi menemukan noda darah di tempat kejadian yang kemudian dihapus dengan menggunakan kain pel yang terdapat di dekatnya. Tindakan ini jelas merupakan upaya untuk menghilangkan bukti. Pertanyaannya adalah, jika terdakwa terlalu mabuk untuk berpikir jernih, apakah dia juga akan menghapus sidik jari dan darahnya di toilet dan dinding? Selain itu, jaksa memaksa Na-young yang sedang dalam tahap pemulihan dari operasi yang parah untuk hadir dalam pemeriksaan. Jaksa juga meminta Na-young untuk bersaksi 4 kali karena mereka tidak mengetahui cara menggunakan alat perekam dengan benar dan kaset rekaman tidak merekam. Karena penyelidikan yang buruk tersebut, sebagai akibatnya keluarga Na-young menggugat jaksa penuntut dan akhirnya jaksa penuntut diharuskan membayar ganti rugi sebesar 13 juta won. Pada 24 Desember 2009, Mahkamah Agung mempertahankan keputusan sidang pertama dan Cho dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan 7 tahun menggunakan perangkat pemantau pergelangan kaki dengan GPS. Serangan ini tetap menjadi salah satu kejahatan seksual paling keji di Korea Selatan. Sebuah petisi diposting di situs kantor Presiden Cheong Wa-dae yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan kepada anak-anak tidak boleh dibebaskan. Postingan petisi ini mendapatkan lebih dari 200.000 suara. Pendukung petisi mengatakan bahwa negara harus melindungi semua korban di bawah umur dan bahwa hukuman 12 tahun tidak cukup untuk menggantikan pengalaman traumatis dan cedera seumur hidup bagi korban. Namun pada tanggal 12 Desember 2020, Cho dibebaskan dari penjara. Setelah dibebaskan, puluhan orang termasuk YouTuber beramai-ramai menuju rumahnya untuk menuntut keadilan dengan menyatakan bahwa hukuman penjara yang ia terima terlalu singkat. Beberapa hari setelah dibebaskan, seorang pria berusia 20-an masuk ke rumah Cho dan menyerangnya dengan benda tumpul. Namun, Cho tidak mengalami luka serius. Sebagai hasil dari kasus Cho Dusun, sistem peradilan negara ini telah dikritik karena terlalu lunak terhadap pelaku kejahatan seksual. Orang-orang menyoroti perlunya hukuman yang lebih keras bagi mereka yang mencoba memaafkan perilaku kriminal mereka dengan mengklaim bahwa mereka mabuk. Namun, kita masih mendengar putusan yang absurd memberi hukuman penjara hanya 1 atau 2 tahun bagi pria yang terpengaruh alkohol. Pada Januari 2010, gadis tersebut menjalani operasi yang sukses untuk memperbaiki kolon dan sistem reproduksinya. Namun, diketahui bahwa dia masih harus menggunakan popok. Dalam wawancara pada 30 Juli 2017, ayah Na-young mengatakan bahwa korban telah belajar dengan keras untuk ujian keterampilan standar akademik tingkat tinggi Korea dan diterima di universitas. Menurut ayahnya, Na-young bercita-cita menjadi seorang dokter dan ingin menyembuhkan orang yang sakit. Namun, kekhawatiran Na-young adalah bahwa dia mungkin akan bertemu lagi dengan Cho setelah menjadi seorang dokter. Tempat tinggal Cho hanya berjarak 1 km dari rumah korban dan pengadilan hanya memberikan perintah pembatasan minimal 100 meter dari korban sesuai dengan yang diizinkan oleh aturan hukum. Keluarga korban akhirnya meninggalkan rumah mereka di Ansan setelah menerima bantuan keuangan dari kampanye penggalangan dana 1 bulan sebelum Cha Dusun kembali. Publik merasa marah karena yang harus pindah adalah korban dan bukan pelaku.
Kasus Chu Dusun mengingatkan pada masa lalu di mana kejahatan seksual tidak dianggap serius oleh sistem hukum. Kebebasannya menunjukkan perlunya upaya masa depan untuk meningkatkan sistem hukum. Anak-anak kita seharusnya tumbuh dalam negara yang menginginkan keadilan dan keamanan yang lebih baik daripada masa lalu. Itulah kisahnya. Terima kasih telah menonton.